Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'adai afdhalil ibadah wa waqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyad bi afdhalil ayat wal mu'jizat. Hamdan wa salaman jamaah kajian mingguan SD Darul Quran yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keimanan dan nikmat yang lainnya sehingga kita semuanya bisa menyaksikan kajian mingguan kali ini. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan Syawal. Kalau dalam bahasa istilah Syawal adalah artinya bulan peningkatan, yang apabila kita simpulkan seharusnya bulan Syawal menjadikan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya kepedulian kita kepada sesama, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Syawal ini izinkan saya menyampaikan beberapa amalan, beberapa ibadah yang bisa dilakukan khususnya di bulan Syawal. Yang pertama, ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari ini bisa dilakukan secara terus-menerus, artinya tanpa jeda. Bisa misalkan dilakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tetapi puasa Syawal juga bisa dilakukan tidak terus-menerus atau selang-seling. Misalkan dilakukan di hari Senin, di hari Selasa tidak puasa, maka di hari Rabunya puasa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Asalkan puasa tersebut dilakukan 6 hari dan dilakukan pada bulan Syawal. Keutamanya adalah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan faka'annama kasaumid dahri." Barang siapa yang sudah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari lamanya, kemudian summa atba'ahu sittan, kemudian diiringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka kasaumid dahri, bagaikan puasa 1 tahun full penuh lamanya. Maka ibadah ini bisa dilakukan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah sunnah ini agar bisa kita dikategorikan sebagai orang yang berpuasa selama 1 bulan full lamanya. Yang kedua yang bisa kita lakukan atau ibadah yang sangat dianjurkan, disunahkan dalam bulan Syawal adalah an-nikah, menikah. Maka menikah di bulan Syawal tentu insya Allah tergolong termasuk sunnah. Menikahnya sunnah, tetapi menikah di bulan Syawal adalah juga kesunahan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman rahiba anni falaysa minni," atau "faman rahiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah ini sunnah. Menikah di bulan Syawal sunnah lagi. Maka ketika kita melaksanakan di bulan Syawal, menikah di bulan Syawal, insya Allah kita akan mendapatkan sunnah yang kedua. Nikah yang pertama adalah kita melaksanakan nikah. Yang kedua adalah kita ikut ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal. Yang ketiga, amaliyah atau ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Syawal adalah memperkokoh silaturahim, memperbanyak bagaimana kita untuk mengeratkan silaturahim.
Kalau kita di musim pandemi ini, kita bisa silaturahim lewat online dan sebagainya, tetapi tidak mengurangi dari keberkahan silaturahim itu sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah sabdanya, man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi falyasil, man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi wa ayyun sya'a fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan rezekinya disembarkan, rezekinya dibanyakan, rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimahu. Maka sambunglah silaturahim tersebut. Karena di bangsa Indonesia, di negara kita, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di bulan Syawal. Antara lain dengan adanya halal bihalal, adanya pertemuan yang itu semuanya dilakukan setelah Ramadan, maka itu semuanya adalah dalam konteks untuk menyambung silaturahim. Dengan cara apa? Dengan cara untuk kita menyampaikan rezeki kita ataupun untuk memperpanjang umur kita dengan cara menyambung silaturahim. Yang terakhir, amaliyah yang seharusnya kita lakukan ataupun yang seharusnya kita tingkatkan, bagaimana kita al-istiqamah fil ibadah, bagaimana istiqamah dalam ibadah. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan ibadah itu kepada manusia dan tidak memaksakan itu harus dikerjakan semuanya. Tetapi yang paling penting, kata Rasulullah SAW, adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Yaitu bersinambungnya amaliyah yang baik, wa in qalla, walaupun amaliyah itu sedikit. Barangkali kita ketika Ramadan melaksanakan puasanya dengan full sampai 30 hari, ibadahnya kita selingi dengan sholat sunnah yang lain, sholat fardunya kita selalu laksanakan berjamaah, maka seharusnya di momen Syawal ini ibadah kita akan meningkat. Kalaupun tidak meningkat, kita stabil di angka yang sebagaimana Ramadan kita lakukan. Maka istiqomah ini penting untuk kita lakukan, karena sejatinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, artinya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa tidak hanya dicetak dalam 1 bulan saja, tetapi takwa harus dilakukan berkesinambungan sampai pun di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa bergerak kembali untuk hirah, semangat kembali untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal adwamuha wa in qalla, minimal ibadah itu berkesinambungan walaupun ibadah itu sedikit yang kita lakukan. Allahu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.